Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslimah semuanya, kita bisa berkumpul lagi walaupun masih stay at home. Kita bisa tadi ya, kalau misalnya lihat caption, banyak cara menuju Roma, banyak cara untuk kajian, maka insya Allah kita akan mulai kajian kita secara online. Semoga tetap bisa disimak dengan baik. Tema kita sekarang adalah Miracle of Quran, belajar kosakata dasar bahasa Arab dari Al-Quran, yang disponsori oleh Swadut Islam Ujung Berung. Semoga teman-teman bisa tahu gitu ya, walaupun sebenarnya Miracle of Quran ini sudah sangat sering dibawakan oleh berbagai kajian, apalagi yang memang ingin mengungkapkan keajaiban dari Al-Quran tersebut, karena memang Al-Quran ini adalah mukjizat terdekat yang ada di akhir zaman. Maksudnya Rasulullah mukjizat terbesarnya memang Al-Quran, dan ada Al-Quran itu adalah mukjizat terdekat dengan kita gitu. Oke, kita mulai saja. Mungkin yang pertama adalah saya ngasih pertanyaan. Siapa yang mencintai Al-Quran? Sudahkah membacanya setiap hari? Karena kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita itu akan selalu menyempatkan, walaupun sedikit gitu. Maka kalau misalnya sebelum masa karantina gitu ya, sebelum kita disuruh di rumah gitu, kita itu kadang suka banyak alasan atau lebih kayak sibuk sendiri gitu ya, dari pagi sampai sore, terus ke pagi lagi, sore lagi. Kita itu punya banyak jadwal, bahkan mungkin ada yang dari pagi sampai malam lalu ke pagi lagi gitu. Pelajaran dari masa karantina, kita akhirnya tahu bahwa kita gak perlu alasan-alasan lagi gitu. Kalau misalnya kita bisa menjawab tadi pertanyaan, siapa yang mencintai Al-Quran? Nah, maka kalau jawabannya adalah saya, insya Allah kita itu pasti punya waktu untuk Al-Quran gitu. Jadi di sini ada quotes, kamu tak perlu punya alasan lagi untuk mengatakan tak ada waktu, karena untuk mencintai sesuatu kita pasti punya waktu untuknya. Prove it, buktikan jika kamu mencintai Al-Quran. Gitu. Setelah kita setelah kita reminder diri kita sendiri, bagaimana sih akhirnya kita tahu keajaiban Al-Quran? Pasti ya kita lihat dari bahasanya gitu ya, bahasa Al-Quran. Bagaimana akhirnya bahasa Al-Quran ini memang sudah dikabarkan oleh Allah bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu lahir memang di kota Mekah, dan sudah ada beberapa kutipan dari saya dapat dari blog orang sih. Jadi kayak kutipan-kutipan tentang Al-Quran ini berbahasa Arab. Ini ada di Quran surat Yunus, kita baca ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Lalu ada lagi di surat Ar-Ra'd ayat 37. Nah, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Nah, di situ ada artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Ada
ayat lagi di sini. Bilisanin Arabiyyim mubin. Sudah sangat jelas bahwa bahasa Arab itu bahasa yang jelas. Dan sejujurnya bahasa Arab ini pernah menjadi bahasa internasional dibandingkan bahasa Inggris yang kita gunakan sekarang. Hanya saja memang mungkin dunia berubah, maka akhirnya bahasa Arab ini lama kelamaan ya turun gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk tingkatan bahasa Arab ini tetap dikenal sebagai bahasa yang tinggi. Dan ada Quran-Quran yang lain, maksudnya ada surat-surat yang lain yang menerangkan bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Dan untuk apa sih kenapa akhirnya Al-Quran ini berbahasa Arab? Jadi pada waktu itu Al-Quran ini sengaja berbahasa Arab karena Nabi yang memegangnya pun berbangsa Arab dan akan menjelaskan kepada kaum musyrikin pada saat itu dengan bahasa Arab, agar tadinya nih Allah tuh ingin kaum musyrik pada saat itu tuh langsung paham, tapi karena memang kebatilan hatinya yang memang sangat membatu gitu ya, tidak susah dinasehatin, akhirnya ya tadi sulit. Walaupun isinya sudah ada peringatan, terus memang ada ancaman dan dikasih juga ganjaran-ganjaran tentang surga ataupun ya tadi kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata gitu ya. Tuh ada di surat An-Nahl 103 saat kaum musyrikin ingin menjatuhkan bahasa Al-Quran yang katanya Al-Quran itu merupakan bahasa manusia yang memang manusia tersebut ngajarin nih ke Nabi, padahal kan bahasa manusia yang mereka tuduhkan itu berbahasa ajam kalau nggak salah, selain bahasa Arab, jadi nggak mungkin. Lalu bahasa Arab itu sebagai peringatan, terus Al-Quran itu tidak bengkok. Kalau misalnya kita bikin karya tulis nih, biasanya suka ada yang namanya ini permohonan maaf ketika memang kita itu tak ragu gitu, mungkin masih ada kesalahan dalam penulisan, tetapi Al-Quran itu tidak, karena Al-Quran itu tadi firman Allah, kalamullah yang memang tidak ada kecacatan sedikit pun, seperti itu. Dan ayat-ayat yang lain mungkin teman-teman bisa cek ya, dan itu sangat luar biasa. Inilah mukjizat sebagai bahasa Al-Quran. Lalu selanjutnya tadi, bahasa Al-Quran apakah itu bahasa Arab? Gitu ya. Bahasa Arab sebenarnya bahasa yang digunakan oleh orang Arab, tidak dijaga oleh Allah, bisa berubah tergantung perkembangan zaman. Bahkan di Timur Tengah itu banyak sekali sekarang gitu ya dialek bahasa Arab. Ada Arab campur Inggris, ada Arab Fuso. Fuso itu Arab yang baku gitu ya, yang biasa memang digunakan untuk formalitas. Arab Amiyah gitu ya. Arab yang memang bahasa Arab yang memang digunakan pada sehari-hari. Sedangkan Arab dialek Maroko itu disebut bahasa Darija gitu ya. Dan itu beda-beda, Mesir, Maroko, Libanon, Arab Saudi gitu ya. Itu sebenarnya mereka itu dialeknya beda-beda. Kayak kita lah sekarang. Ada bahasa Sunda, Jawa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dialeknya beda-beda. Nah, bahasa Arab tidak dijaga oleh Allah, sedangkan bahasa Al-Quran dijaga oleh Allah gitu. Jadi bahasa Al-Quran bahasa Arab tetapi dijaga oleh Allah, sehingga bahasa Al-Quran itu biasanya kalau kita lihat kamus ada yang memang ini mah kata di Al-Qur'annya begini tapi kata di bahasa Arab umumnya begini. Nah, itu memang ada kehususan, bahkan ada yang memang tidak ada artinya kan. Misalnya alif lam mim atau alif lam ro, itu kan memang tidak ada artinya, yang memang hanya Allah yang bukan tidak ada artinya tidak berguna, tetapi memang hanya Allah yang mengetahui gitu dari maksud tersebut gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Serta Al-Quran itu perlu ilmu alat untuk memahami bahasa Al-Quran. Tidak sekedar cuman ya tadi ngobrol-ngobrol doang, tapi kita perlu ilmu alat. Ilmu alat itu apa sih? Ada beberapa ilmu, ya ini ilmu alat itu ada beberapa ilmu yang memang harus dikuasai untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Mulai dari ilmu lughat, nahwu, sharaf, dan sebagainya gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari itu apa. Tapi yang biasanya
orang gitu ya belajar tentang kosakata bahasa Arab itu adalah nahu dan sorof gitu ya. Kalau nahu itu memang tata bahasa, kalau sorof itu lebih ke perubahan bentuk kata. Misalnya syaroha yasrohu gitu ya, itu adalah tasrif gitu ya. Nah nanti teman-teman bisalah belajar lagi gitu ya. Karena aku juga belum belajar belum belajar ke 14 ilmu ini, hanya saja pernah pernah tahu gitu ya untuk beberapa ilmu gitu. Atau mau dijelaskan? Nanti lama. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, kalian harus takjub. Kenapa? Karena ya tadi harus 14 ilmu dulu baru bisa menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Atau malah down dan nyerah, ogah gitu belajar Al-Quran. Gak boleh, karena kita harus belajar sedikit untuk keajaiban selanjutnya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan miracle of Quran, maka kita harus senantiasa suka gitu ya, suka atau bahkan walau harus hard work gitu ya, harus bekerja keras, harus pantang menyerah untuk belajar Al-Quran. Ya tadi minimal kita harus suka dulu aja gitu. Oh gini bentuknya bahasanya, oh seperti apa. Ya nggak terus-terusan harus senantiasa ngeruyuh gitu ya. Ngeruyuh itu apa ya, terus-terusan gitu, karena ya sebenarnya belajar bahasa itu sangat penting sih, bahasa apapun. Lalu lanjut ya. Nah sekarang kita mulai ya. Siapkan Al-Quranmu yang menjadi temanmu. Kalau misalnya teman-teman lagi haid, boleh pakai Quran terjemah. Kalau misalnya diusahakan ya adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab belajar Al-Quran, biasanya menghadap kiblat, berwudu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya emang dalam kondisi yang nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Nah oke, dari mushaf, kalau misalnya lebih afdol itu pakai mushaf. Mushaf itu yang memang bukan terjemah, jadi Quran yang emang isinya emang Arab semua gitu. Nah kayak gitu. Biasanya kalau ngaji atau tilawah ya usahakan pakai mushaf gitu ya. Kalau ada pertanyaan tentang ini, teh gimana kalau misalnya mushaf atau Quran terjemah gitu? Boleh nggak sih pakai aplikasi di handphone? Ya boleh aja. Tapi karena memang judulnya Miracle of Quran dan kita ingin memuliakan, ingin berteman, ingin mendapatkan keajaiban dari Al-Quran, kalau sekarang nggak ada banget, aku ngebolehin gitu ya, biar teman-teman juga tetap bisa ikut kajian ini. Tapi kalau misalnya nanti nih harus punya Quran spesial ya, masa iya beli novel bisa tapi Al-Quran ya tanda tanya gitu ya. Oke kita lanjutkan, mari kita mulai buka surat Al-Insyirah. Jadi sekarang Miracle of Qurannya aku akan membedah surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 gitu ya. Surat Al-Insyirah ini artinya adalah yang melapangkan, atau kalau di bahasa Arab itu syarwaha itu jelas gitu ya. Nah, sabab musabab Al-Insyirah turun ini adalah surat motivasi bagi Rasulullah ketika itu. Al-Insyirah itu sebagai ya motivasi gitu, karena Rasulullah itu saat itu mendapatkan banyak ujian dari Quraisy, entah itu celaan, hinaan dan sebagainya. Dan ini memang surat Makkiyah yang saat itu Rasulullah itu masih berjuang dalam berdakwah. Oke. Boleh baca dulu ya per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam, mungkin kalau teman-teman udah tahu mungkin ya bagaimana akhirnya ada yang namanya ini, ada yang namanya penggalan ayat gitu di dalam Al-Quran. Ada Al-Quran modern yang memang memenggal per kata gitu, biar kita juga tahu bagaimana akhirnya ada kata-kata ya bahasa Arab gitu. Aku kasih di situ keyword, huruf jar, bentuk fi'il madi dan domir, karena nggak akan aku jelasin semua gitu ya. Wah, itu nanti jadi bahasa Arab online dan aku juga belum tentu ahli gitu ya di dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada alam nashrah, nggak kelihatan ya. Alam nashrah laka sadrak. Oke, ini gimana sih? Nah, alam nashrah laka sadrak. Alam
Alam ini sebuah pertanyaan sih sebenarnya. Ini pertanyaan kepada Rasul. Alam, bukankah? Alam, kam. Biasanya pertanyaan-pertanyaan bahasa Arab. Kam, saatil an gitu ya. Jam berapa sekarang? Alam tuh ya bukankah? Nasroh, kami lapangkan. Kalau teman-teman melihat kata na di depan, maka ini sebenarnya kami bentuknya. Dan ini bentuk fi'il madi. Maksudnya bentuk fi'il madi itu apa sih? Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf dasar atau bahkan ada 4 huruf dasar dan bahkan ada yang tambahan atau yang murni. Nah, itu nanti teman-teman ada di slide selanjutnya. Nah, di sini artinya kami. Kami telah melapangkan. Kalau fi'il madi itu biasa kalau di dalam bahasa Inggris kali ya. Inggris kayak simple present gitu. Telah gitu ya. Nah, di sini ada laka, la di sini huruf jar. Ka itu ke arah ka itu ke arah kamu gitu ya. Sodoroka, sodurun itu artinya dada. Nah, sodurun itu artinya dada. Jadi ka itu sangat jelas artinya kamu gitu. Kamu kayak gitu. Nah, ini ada tasrif. Aku kasih gitu ya. Kata dasar dari nasroh yaitu syaroha. Syaroha artinya menjelaskan kalau di dalam kata umum bahasa Arab. Tetapi kalau misalnya khusus untuk Al-Quran, lapang, jelas, lega gitu ya, plong gitu kan. Kalau lebih kayak maknawinya tuh, bukankah Rasulullah itu sudah kayak dosa-dosanya tuh udah kayak dihilangkan gitu ya, tanpa dosa gitu. Apa sih namanya? Lupa aku. Nah, syaroha ya syarahu isroh. Syaroha ini bentuk fi'il madi. Nah, syaroha yashrohu ini fi'il mudori kalau bahasa ininya. Isroh itu nanti fi'il amr. Ada yang telah melakukan. Kalau telah itu lebih kayak past tense kali ya. Kalau yashroh sedang itu simple present. Kalau isroh lebih kayak perintah gitu. Nah, kayak gitu. Di sini aku kasih huruf jar bentuk fi'il madi atau domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti kamu, selain kita kan taunya kamu itu bahasa Arabnya anta. Tapi kalau di sini diganti dengan ka gitu. Atau nanti ada yang dengan tak mati, itu nanti bentuk-bentuk ke arah sorof gitu ya. Nanti teman-teman lebih bisa belajar lagi. Mungkin pusing, tapi ya semoga enggak ya. Oke, lanjut. Ayat kedua. Wa wado'ana anka wizrak. Wa itu artinya dan, ini adalah huruf jar. Huruf jar bukan wa. Bukan ternyata. Nah, tetapi di sini ada wado'na. Artinya wado itu di sebelahnya mungkin ya ada kata dasar wado'a. Wado'a itu fi'il madinya yado'u itu adalah fi'il mudhari, artinya meletakkan, menempatkan atau merebahkan. Nah, di belakang itu Nah, di belakang di belakang gitu ya. Mana sih tadi? Ya. Nah, di belakang itu adalah fi'il kata ganti untuk kami. Jadi kalau yang sebelumnya nih, nya di depan kan. Nah, di depan ini nasroh itu bentuk fi'il madi. Sedangkan wado'na ini bentuk fi'il mudhari gitu. Sebenarnya. Nanti teman-teman belajar lagi ya. Ada aku juga belajar lagi. An ya.
An. Mana? Mana? Ya. An di sini ya. An. Nah, ini an ini adalah huruf jar yang artinya tentang, dan ka ini adalah kata ganti gitu. Wizron. Wizron ini adalah bahasa Arabnya dari beban. Ka ini balik lagi ke domir ya, kata ganti. Oke. Sedikit-sedikit ya. Nah, wado'a yado'u. Ya, wado'a yado'u. Wado'a fi'il madi, yado'u fi'il mudhari. Nanti itu masuk ke tasrif gitu ya. Wazan dengan 3 huruf asli gitu. Oke. Kita lanjutkan. Ayat ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang angkodo memberatkan, zohroka punggungmu. Di sini aku kasih angkodo. Angkodo itu artinya memberatkan, tapi bukan berasal dari kata nakodo yang kodu. Nakodo yang kodu itu kan kita biasanya tadi sebelumnya aku bilang ada 3 huruf asli ketika memang misalnya ada perubahan-perubahan kata gitu ya dari tasrif. Tapi di sini bukan berasal dari nakodo karena dikasih tambahan a gitu ya. Jadi berbeda gitu. Karena artinya pun berbeda. Bahkan ketika ada yang tadi ya kalau misalnya kita lihat ilmu alat balik lagi, ilmu qiraat itu penting karena panjang pendek saja bisa merubah arti gitu. Nah, zohrun ya. Zohrun ini adalah punggung ya. Ka ini adalah domir. Di sini banyak sekali ya keywordnya. Ada fi'il sulasi. Sulasi itu 3. Fi'il rubai itu 4. Fi'il sulasi atau rubai mazid. Mazid itu artinya tidak ada kalimat. Di sini ada ya fi'il yang disertai huruf tambahan yang tadi aku bilang ada alif, entah itu nanti ada tasdid gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa cari lagi. Kalau mujaroh atau mujarod itu hanya terdiri dari 3 huruf tanpa ada huruf tambahan, yaitu nakodo, tadi ada syaroha juga, ada wadoa gitu. Mungkin kalau pusing angkat-angkat ya. Nah ya, domir kata ganti. Nanti ada huwa hiyahum, huwa itu dia laki-laki, ya itu dia perempuan, hunna untuk 2 orang atau huma. Oh ya, hunna untuk 2 orang perempuan, hunna untuk mereka tapi buat perempuan gitu ya. Hum untuk mereka laki-laki dan atau campur gitu ya. Terus ada huma untuk 2 orang dan itu tuh untuk orang ketiga gitu ya. Anta gitu ya. Nah, itu sebenarnya aku nggak ngasih domirnya seperti apa, cuman nanti kalau teman-teman search di Google domir nanti itu bakal muncul, makanya aku kasih keyword biar teman-teman itu bisa searching sendiri gitu ya, kayak gitu. Kita lanjut. Masih bertahan karena ayat motivasinya ada di ayat berapa coba. Jadi sebenarnya selain surat motivasi ada ayat motivasi di dalam surat Al-Insyirah. Nah, aku sudah sebutkan bahwa Quran surat Al-Insyirah adalah golongan surat Makkiyah sebagai surat motivasi dakwah dari Allah untuk Rasulullah, karena saat itu Rasulullah terus mendapatkan ujian, celaan dan hinaan dari kaum musyrik di Mekah. Oke, kita lanjutkan ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa artinya dan, rafa'na. Nah, ada na di belakang. Kita udah belajar ya. Nah maksudnya apa? Nah ini artinya adalah Nah artinya adalah kami. Rofa'a di sebelahnya ya. Rofa'a itu artinya tinggi atau angkat. La di sini artinya la di sini. Nah, la itu huruf jar, bagi atau untuk.
Nah, ada na, itu adalah domir sebenarnya. Pengganti kata kamu, pengganti anta, atau pengganti kami. Kami apa bahasa Arabnya? Nahnu gitu ya. Nah, di sini ada kata zikro. Zikir. Ingat. Jadi kalau teman-teman zikir, itu mengingat Allah. Iya benar, gitu. Jadi ini kata-kata dasarnya ada rofa'a, ya rafa'u, irfa. Nah, ini sebenarnya tasrifnya nggak kayak gitu, cuman ada 12 wazan. Wah, itu lebih rumit lagi, tapi insya Allah teman-teman kalau mau belajar bahasa Arab bisa gitu ya. Di sini yauma ngasihnya fi'il madi, fi'il mudhari, dan sama fi'il amr gitu ya. Jadi ya tadi simple present, simple past, sama perintah gitu. Nah, di sini angkatlah sedang yang digaris tebal gitu ya. Kalau irfa artinya angkatlah gitu. Nah, kata dasarnya angkat, tapi karena fi'il amr maka ditambah imbuhan lah gitu. Sedangkan yarfa'u artinya sedang akan mengangkat. Sedang gitu ya, sedang akan mengangkat. Nah, itu kata dasarnya tetap angkat. Dan rofa ini fi'il madi dan biasanya di depan kalau di sorof gitu ya, di depan. Dan ini artinya telah kata dasarnya angkat. Termasuk zakaro juga, kata dasarnya ingat, jadi artinya telah mengingat. Terus ya zakaru artinya sedang akan mengingat kayak gitu. Ya. Ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Fa artinya maka, inna sesungguhnya, ma'a bersama, atau dengan, al usri kesulitan, yusra kemudahan. Nah, di situ kalau isim, nah tadi ada fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kalau isim kata benda. Nah, isim ini memiliki ciri. Yang pertama itu ada alif lam, yang kedua itu ada tanwin. Nah, al usri itu isim atau kata benda, bahkan kata sifat gitu ya. Kesulitan, yusra, kemudahan. Nah, keywordnya huruf jar dan isim. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya, ma'a bersama atau dengan, al usri kesulitan, yusra kemudahan. Jadi di sini kata-kata ayat motivasinya yaitu ayat 5 dan ayat 6. Jadi isim ada yang namanya isim nakiroh dan ada yang namanya isim ma'rifat. Kalau isim nakiroh itu adalah isim yang sudah umum gitu ya, bahasanya katanya umum. Sedangkan ma'rifat katanya itu tertentu gitu. Nah, di dalam tafsirnya, kalau isim nakiroh diulang 2 kali, ini yauma searching ya, maka kandungan isim nakiroh yang kedua berbeda dengan yang pertama. Berbeda dengan isim ma'rifat. Kalau ma'rifat disebut 2 kali, isimnya tetap sama. Nah, di sini yang diulang 2 kali itu adalah mana? Yang diulang 2 kali yaitu yusra. Pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 kata yusra disebut 2 kali dalam bentuk nakiroh. Nah, dua-duanya disebut 2 kali, tetapi beda kan kalau usrinya. Kalau usri akan tetap begitu kesulitannya, kalau yusra akan berbeda, kemudahannya itu akan berbeda gitu ya. Jadi motivasinya adalah setiap ada satu kesulitan, pasti jalan keluarnya tidak hanya satu gitu. Maka bagi seorang muslim harus berupaya menghadapi masalah dengan penyelesaian terbaik. Yauma itu pernah dapat yang namanya filosofi dari ayat ini ya, ayat 5 dan ayat 6. Jadi mungkin teman-teman tahu bayi, tahu lah. Nah, bayi itu kalau misalnya masih di kandungan, itu kan pakai plasenta ya. Plasenta itu ari-ari untuk sari-sari makanannya. Bagi bayi itu adalah rezeki, karena dia buang hajat atau dia makan lewat situ gitu ya. Nah, tapi suatu saat ketika dia lahir, yaitu ari-ari tersebut harus dicabut gitu. Nah, ketika plasentanya dicabut gitu ya,
dia lahir nih ke dunia dan dia mendapatkan rezeki yang lebih dari sekedar ari-ari tersebut. Jadi ya tadi kemudahan kesulitannya dicabut, terus akhirnya yang lain-lainnya itu akan mendapatkan kemudahan kemudahan yang lain, bahkan luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesulitan, ingat aja ayat ini gitu ya. Karena kesulitan itu cuma satu, kemudahan itu bisa dari arah mana saja ketika memang kita mendapatkan ridho dan kita taat sama Allah gitu. Fa'idza faragta fansab, maka apabila faragta, kamu telah selesai, maka bekerja keraslah kamu gitu ya. Faragta berasal dari kata farogo gitu ya. Faragta, taknya itu kembali kepada kamu. Nah, ini bentuk fiil madi gitu ya. Domirnya bentuk fiil madi atau kata gantinya bentuk fiil madi. Dan tadi ya ada ka, ada ta gitu. Nah, fangsob itu bukan nasoba karena artinya berbeda. Fangsob ini udah khos untuk bahasa Al-Quran. Sedangkan nasoba itu bahasa umum, bahasa Arab yang artinya menipu dan menyediakan. Ya. Terakhir, wa ila rabbika fargob, wa dan ila kepada rabbika, Tuhanmu, Robbun. Nah, Robbun ini Robun itu kan artinya Tuhan, ka itu kamu, jadi Tuhanmu gitu ya. Fargob, maka kamu berharap. Nah, rogoba itu memang artinya ingin atau harap di dalam bahasa Arab. Dan ada rogibun, artinya orang-orang yang berharap. Nah, ini sama gitu ya dengan bahasa rogoba di Al-Quran. Keywordnya huruf jar, bentuk fi'il madi, domir. Jadi teman-teman ya minimal tahu domir, ya tahu fi'il madi, terus akhirnya tahu huruf jar apa saja. Nanti itu akan mempengaruhi. Terus memang nanti ada fi'il-fi'il yang lain seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila kurang jelas. Semoga tetap memotivasi ya, gitu ya. Ini slide terakhir mungkin. Bagaimana? Pusing? Alhamdulillah pusing tanda berpikir, bingung dan berusaha lagi pun tanda dia usaha. Yang terpenting jangan berhenti belajar, jangan merasa cukup, jangan merasa menyerah apalagi putus asa. Karena akan kehilangan rahmat dari Allah. Tetap semangat, stay at home. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.